Setelah jalan hampir 2 bulanan memakai Apple Watch seri 11 sebagai daily driver, banyak hal yang bisa saya dapat dan juga kekurangan dari smartwatch yang lumayan mahal ini. Pertama yang mau saya bahas, ini kelebihannya dulu, yang udah saya rasakan hampir 2 bulanan. Smartwatch ini begitu sangat amat bagus menurut saya. Kalau dia bisa pakai eSIM, ini pastinya bisa menggantikan iPhone saya. Jadi tanpa harus bawa smartphone setiap saat, kalau kita pergi nggak terlalu jauh ya. Tapi sayangnya Apple Watch seri 11 saya ini belum ada eSIM. Smartwatch ini juga saya suka banget dengan notifikasi yang masuk dari iPhone saya. Begitu cepat ya masuk ke Apple Watch ini. Padahal koneksi Wi-Fi, Bluetooth, GPS ini saya matikan loh di smartwatch-nya. Yang lebih keren lagi ini saya sudah install beberapa aplikasi ya. Saya buat smartwatch Apple ini seolah-olah seperti smart Garmin. Saya install ini salah satunya namanya aplikasinya adalah Peak Watch. Aplikasi ini bisa memunculkan body baterai, kemudian recovery, stress level, sleep data, energy score, dan yang terpenting adalah BioAge. Untuk BioAge ini kita harus pakai smartwatch ini secara terus-menerus ketika waktu tidur juga ya. Saya cukup suka dengan tampilan UI-nya si Peak Watch ini, aplikasinya. Dan fiturnya juga terbilang lengkap. Untuk kekurangannya dari aplikasi ini ya kita harus berlangganan yang premium atau yang pro. Tetapi saya udah coba tes sebelum saya install atau berlangganan. Kita masih bisa dapat menggunakannya untuk melihat body baterai, stress level, tapi tidak untuk semua fitur yang ada di dalamnya ya, alias terkunci. Lalu yang kedua, aplikasi yang satu ini mirip seperti YouTube, tetapi bukan. Aplikasi ini bisa memutar video langsung dari smartwatch, tetapi ya itu sama, kekurangannya dia harus berbayar. Kemudian ada fitur water reminder. Aplikasi ini juga bisa mengingatkan kita untuk menyimpan data minum dan animasinya terbilang bagus. Untuk fitur ini kita bisa ganti-ganti nih minumannya seperti kopi, teh, jus, dan lain-lainnya. Tetapi sekali lagi seperti yang fitur sebelumnya, ini semua kalau kita mau cobain fitur-fitur lainnya kita harus berbayar atau upgrade ke premium. Lalu membalas pesan chat dari WhatsApp app ini juga bisa nih dari smartwatch Apple Watch seri 11 ini ya. Bisa download app-nya ini di App Store, bisa langsung dari smartwatch ataupun dari smartphone iPhone kita. Dan salah satu fitur lagi yang pasti kepake buat teman-teman semua nih, di bagian fitur kompas atau rekam jalur. Ini harus kita aktifkan GPS-nya ya, dia menggunakan sistem GPS. Fitur ini berguna banget kalau buat teman-teman yang suka parkir atau lupa ya taruh di mana nih mobil atau motornya, kendaraannya maksudnya, kita bisa aktifkan fitur ini ketika parkir kendaraan atau mengingat arah jalan pulang. Kelebihan lainnya seperti aksesoris strap, ini banyak banget ya yang jual, dari bumpernya, strap, bahkan anti gores juga ada. Tetapi yang sering saya beli atau gonta-ganti adalah di bagian strap. Dari yang murah sampai yang mahal juga ada nih. Kalau saya sih pilih yang murah-murah aja, sekitar 100 ribuan. Ada yang model strap Milanese, atau yang model magnet, karet seperti ini. Biasanya ini untuk daily driver saya menggunakan karet aja. Lebih simple dan cepat dipakai. Untuk semua link strapnya ini saya taruh di deskripsi ya, bisa dicek. Pilihan watch face juga terbilang banyak di Apple Watch seri 11 ini. Ya, jadi saya nggak bosan-bosan ya untuk ganti-ganti pilihan watch face. Kemudian saya install Peak Watch. Ini juga dia tersedia pilihan watch face yang bisa kita pakai nih dari aplikasinya. Kemudian daya tahan baterainya nih bagaimana nih? Kalau menurut saya pribadi, dia banyak upgrade ya dibanding versi sebelumnya. Yang seri 11 ini, dia bisa bertahan hingga 2 hari dalam mode standby. Atau ketika GPS dinonaktifkan, Wi-Fi, Bluetooth juga dinonaktifkan, ini lumayan bisa bertahan sampai 2 harian. Mungkin kalau kita sering pakai mode GPS, training, olahraga, fitur semua diaktifkan, always on display juga diaktifkan, ini sih nggak nyampe sehari guys. Dan yang sangat saya sesalkan atau bisa dibilang kekurangan ya, ini di smartwatch harga yang 7 jutaan, hampir 8 juta waktu pertama keluar ya saya beli. Bisa dilihat di bagian pinggir case dan juga bagian belakang, terdapat titik-titik putih yang terlihat seperti catnya ini ngelotok ya. Padahal tidak pernah kepentok atau jatuh, bahkan baret pun ini juga saya merasa nggak pernah ya. Soalnya ini hanya pemakaian sehari-hari saya aja, nempel di lengan saya. Dan kemudian saya lihat di grup Facebook soal Apple Watch seri 11 ini, banyak yang mengeluhkan hal yang sama ya, seperti ini. Padahal ini usianya belum sampai 2 bulan loh, sudah muncul kekurangan seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang memakai Apple Watch seri 11 dengan problem yang sama, bisa tulis di kolom komentar nih. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Dan sekali lagi ini yang punya saya warnanya full black ya. Jadi nggak tahu juga nih kalau yang versi warna lainnya apakah sama seperti yang warna hitam ini. Jadi kesimpulan dari saya setelah hampir 2 bulanan menggunakan Apple Watch seri 11 menjadi daily driver, smartwatch ini nyaman, desainnya simple, minimalis, elegan, berasa premium, UI-nya smooth banget.
Pokoknya bagus deh. Yang menjadi kekurangan atau catatan yang tadi saya bilang ya, untuk di bagian build quality aja sih. Mungkin bisa pilih yang warna lainnya ya, selain warna hitam ini. Kemudian kalau menurut pendapat pribadi saya, mending kalau kamu punya dana sekitar 5-6 jutaan, pengen punya Wear OS yang satu ekosistem, berasa seperti memakai smartphone di lengan kalian, mungkin bisa pilih dari Galaxy Watch Series 8 atau 8 Classic. Harganya jauh lebih murah ya. Oke, segini dulu. Saya Freddy dan terima kasih.